Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Apa motivasimu mengikut Tuhan? Jemaat Tuhan yang terkasih, jika berbicara tentang motivasi mengikut Tuhan atau motivasi mengikut Yesus, maka kita akan menemukan berbagai jawaban untuk pertanyaan tersebut. Ada yang mengikut Yesus agar supaya bisa sembuh dari sakit penyakit, agar yang mengikut Yesus atau mengikut Tuhan supaya bisa berhasil dalam usahanya, ada yang mengikut Tuhan supaya bisa sukses, kaya, dan sebagainya. Dalam teks yang kita baca hari ini diceritakan tentang seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan menyatakan diri untuk mau mengikuti Yesus. Terlihat bahwa permintaan atau pernyataan atau keputusan yang diambil oleh ahli Taurat ini adalah satu keputusan yang bagus, sebab dikatakan di dalam ayat 19 bahwa dia mau mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Dan bagaimana respon Yesus menanggapi permintaan atau pernyataan dari ahli Taurat ini? Di dalam ayat yang ke-20 yang kita baca, Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dari respon Yesus ini, sepertinya respon Yesus ini berbeda atau tidak menjawab akan permintaan atau pernyataan dari ahli Taurat ini. Kalau kita mau melihat bahwa seharusnya Yesus harus mengatakan bahwa ya, mari ikutlah aku, sebab keinginan dari ahli Taurat untuk mengikuti Yesus ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi di sini Yesus justru berespon secara lain. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena Yesus tentunya sudah mengetahui akan tujuan atau motivasi dari ahli Taurat ini saat dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Mungkin keputusannya ini didasari oleh pandangan bahwa mengikut Yesus itu enak, mengikut Yesus itu pasti aman dan baik-baik saja. Mengingat kalau kita lihat di pasal sebelumnya, Yesus baru membuat mujizat yang besar di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam pada saat itu. Dan itulah mengapa Yesus kemudian mengatakan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Pada bagian ini Yesus sebenarnya mau mengatakan bahwa serigala dan burung mempunyai tempat untuk meletakkan kepala, mereka mempunyai tempat berteduh, dan ini menggambarkan bahwa mereka bisa memiliki keadaan yang atau tempat yang aman dan nyaman. Sedangkan mengikut Yesus, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya bahwa mengikut Yesus itu selalu berada di dalam ancaman sepanjang waktu, dan mengikut Yesus itu selalu berada di dalam penderitaan sepanjang waktu. Dan dalam keadaan demikian, masih maukah dia mengikuti Yesus? Saudara yang terkasih, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa mengikut Yesus itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu hal yang tidak gampang. Sebab Yesus sendiri tidak pernah mempromosikan atau tidak pernah mempropagandakan orang-orang yang mau mengikut dia, bahwa dengan mengikut Yesus keadaanmu enak, keadaanmu baik, dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa di sini ketika seseorang memutuskan untuk mengikut Yesus, Yesus selalu mengatakan bahwa ikut dia berarti penuh dengan ancaman, ikut Yesus berarti penuh dengan penderitaan, ikut Yesus berarti ada harga yang harus dibayar. Dan memang inilah yang akan ditemui oleh seseorang yang mau mengikuti Yesus di dalam kehidupannya, bahwa orang tersebut tidak akan bebas dari yang namanya penderitaan, orang tersebut tidak akan bebas dari yang namanya kesukaran, dan bisa jadi dia akan dikucilkan dari orang-orang di sekelilingnya karena imannya kepada Yesus.
Dan ini jelas bertentangan dengan pengajaran-pengajaran yang beredar pada saat ini, yang mengajarkan bahwa ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus pasti sembuh dari penyakit, ikut Yesus pasti bebas dari problem dan sebagainya. Yesus tidak pernah mengajarkan hal demikian, dan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa mengikut Dia keadaan kita akan baik-baik saja. Melihat semua ini, pertanyaannya bagi kita, masih maukah kita mengikut Yesus? Masih maukah kita mengiring Yesus seumur hidup kita? Ingat saudara, sekalipun mengikut Yesus, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan yang kita akan alami, tapi Yesus menjanjikan sebuah kehidupan yang kekal bagi orang yang setia mengikut Dia. Masih maukah saudara mengikut Yesus? Masih maukah saudara mengiring Yesus? Jika kita memiliki motivasi yang keliru dalam mengikut Yesus, pastilah kita menjadi kecewa ketika kita mendapati kenyataan bahwa mengikut Yesus ada banyak penderitaan dan kesengsaraan yang pasti kita akan alami dan kita akan rasakan dalam hidup ini. Karena itu, mari punya motivasi yang benar mengikut Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan di dalam Dia ada keselamatan. Karena itulah kita mau mengikut Yesus. Pertanyaan bagi kita semua hari ini, apakah motivasimu mengikut Yesus sudah benar atau tidak? Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita dan memperteguh motivasi kita yang benar dalam mengikut dan mengiring Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong agar semua kami punya motivasi yang murni dalam mengikut dan mengiring Engkau. Sekalipun Engkau tidak pernah menjanjikan akan aman dan damai bagi orang yang mengikuti Engkau, tapi Engkau menyertai selalu perjalanan hidup kami, dan ada upah keselamatan yang Tuhan berikan bagi orang yang setia mengikut Engkau seumur hidupnya. Dan karena itu Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, biarlah motivasi kami dalam mengikut Tuhan itu sungguh dimurnikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang bagi jalan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.